seolah-olah ilmunya orang modern itu, pengetahuannya orang modern itu sudah luar biasa. Itu sebenarnya istilahnya agak ambigu. Kalau dari sisi istilah, modern itu artinya baru. Jadi orang yang tidak ketinggalan zaman itu pasti dia modern. Orang yang update itu modern. Tapi dalam sejarah filsafat, modern kadang dipakai juga untuk menyebut satu fase sejarah. Satu periode yang diawali abad 15. Kalau dalam sejarah, tepat ketika Islam mulai surut pengaruh intelektualnya, abad-abad 15-16, Barat mulai melahirkan Renaissance of Clarum, pencerahan. Disitulah diawali era modern yang menjawab kegelisahan dominasi agama-agama. Kalau di Barat kan dominasi agama Kristen luar biasa zaman itu, gereja. Sehingga banyak orang menyebut zaman itu di Barat adalah era kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang tidak bebas mikir. Bahkan ilmuwan yang harusnya berpikirnya objektif, bebas untuk menemukan ilmu baru, harus manut aturannya gereja. Tidak boleh ada satupun teori, satupun konsep yang nabrak kebenaran agama versi gereja. Saya tidak tahu apa Islam juga ada yang semacam itu, tapi hari ini ada beberapa gagasan yang konotasinya bisa ke situ. Maka hati-hati, karena kita bisa kembali ke era kegelapan lagi. Kita tidak bebas lagi, tidak jadi manusia lagi kalau seperti itu, dalam tanda petik. Nah, setelah itu muncul era modern. Cirinya kan antroposentris, manusia sebagai pusat segalanya. Habis-habisan mengelaborasi kemampuan manusia dalam dunia rasional, individual, bebas. Dan itu terbukti sukses. Karena beberapa abad selanjutnya Barat jaya mendominasi zaman. Sebenarnya sampai hari ini. Diakui atau tidak diakui. Sementara Timur diakui atau tidak diakui, kita surut dan kalah. Makanya ngamukan. Orang kalah itu kan gampang tersinggung, gampang ngamuk. Itu diantara cirinya. Nah, cuma modern ini awalnya kan mengkritik tradisi ketat, tradisi mitos. Akhirnya juga menjadi mitos. Banyak hal-hal yang dikategorikan sebagai modern akhirnya diadopsi begitu saja dengan tidak kritis, sehingga lama-lama jadi mitos. Hati-hati, apapun yang kamu terima secara tidak kritis, kamu jalankan begitu saja, tidak kamu pertanyakan relevansinya, efektivitasnya, kecocokannya untuk hidupmu, dia akan menjelma jadi mitos. Ya contohnya misalnya mitos itu, kalau dulu mitos perdukunan, orang modern mungkin mitos kedokteran. Sakit dikit obat, sakit dikit obat. Dulu pakai jimat, sekarang pakai pil. Dua-duanya sama-sama bisa jadi mitos ketika kamu tidak kritis. Jadi pikiran-pikiran modern juga banyak yang sifatnya jadi kayak mitos, diterima begitu saja tanpa kritis. Ya contohnya banyak orang yang ngaku modern tapi ya gayanya begitu. Ya tak kasih contoh, cuma jangan bilang-bilang di luar. Misalnya wisuda. Ya kan? Wisuda itu kan unik. Kamu disuruh pakai toga, disuruh pakai kayak daster itu kan. Pakai daster terus pakai itu. Dan itu begitu kamu pakai itu kan kamu bangganya luar biasa. Sekarang mulai TPA sampai S2, S3 juga modelnya begitu. Lu gunanya apa itu? Ini jangan bilang-bilang di luar. Ya.
Kemarin ada yang usul, mbok sudah wisudanya, ada kampus yang mau wisudanya pakai sarung aja sama kopiah dan Islam. Itu kan sebenarnya cuma kesepakatan aja. Kalau disepakati boleh, ya boleh-boleh saja. Wisudanya pakai sarung, pakai kopiah, nanti yang lain pakai sorban sama jubah, nanti yang lain pakai. Wong ya itu cuma simbol. Mungkin sekarang mindah tali toga, besok mindah sorban, misalnya sorbannya dibulutkan. Wong ya itu cuma kesepakatan. Ketika kamu terima begitu saja tanpa kritis, dia jadi mitos. Kalau motornya merek apa, anak gaul. Kalau motornya tahun 60-an itu anak jadul. Mitos. Merek HP juga jadi mitos kan. Kalau HP-mu masih merek-merek murah kelas 1 juta dan sekitarnya, kamu beli casing yang kira-kira casingnya casing HP yang kelas puluhan juta ke atas. Padahal itu Apple tapi casingnya saja. Kan banyak sekarang begitu. Itu kan kamu terjebak mitos sebenarnya. Banyak mitos-mitos dunia modern. Nah, muncul kesadaran baru, ternyata kita itu hanya jatuh ke lubang yang sama. Dulu sebelumnya kita menghindari mitos-mitos, kita anggap primitif, kemudian mitos-mitos kita anggap dari agama, tapi sebenarnya kita jatuh lagi ke dalam mitos-mitos modern. Itu kegelisahan yang memunculkan teori kritis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, modern itu kan sangat rasional. Kita tahulah peradaban modern yang positivistik itu yang dipercaya cuma dua, yang ada bukti konkretnya atau yang masuk akal. Seolah-olah ilmunya orang modern itu, pengetahuannya orang modern itu sudah luar biasa. Kebenarannya universal. Tapi kemudian ada kesadaran baru. Orang-orang hari ini, orang-orang kontemporer, para filosof baru mengungkap bahwa ternyata tidak sesederhana itu. Tidak mesti kalau sudah fisika, matematika, biologi itu objektif. Ada subjektivitas-subjektivitasnya. Nah, itu nanti di banyak tokoh kan diungkap. Misalnya ada istilah subjektivitas reflektif. Ternyata ilmu itu yang dianggap objektif, ilmu apapun, teori apapun, menyembunyikan kepentingan dan ada relasi kuasanya sendiri. Kadang-kadang ilmu itu mana dianggap penting, mana tidak penting, itu tergantung izin atau rekayasa dari yang punya kuasa. Ya kuasa itu di levelnya masing-masing. Apakah itu di kampus, apakah itu dalam satu negara, dalam satu kementerian, dalam mungkin bahkan di pesantren, bahkan takmir masjid ini yang punya kuasa jadi takmir, ngajinya harus apa saja. Itu kan ada relasi kuasa di situ. Mungkin kalau takmirnya diganti semua, kelompok akhi ukhti ngaji-ngaji kayak gini hilang. Loh iya, ini bid'ah semua ini ngajinya. Bisa kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Relasi kuasa. Ada hubungannya sama kuasa. Enggak serta-merta ilmu itu penting, bagus, terus ngaji. Enggak. Ada relasi kuasa di situ. Ada kepentingan yang bermain di situ. Diakui atau tidak diakui. Nah itu Foucault. Ternyata enggak serta-merta ilmu itu rasional atau enggak rasional. Terus ada juga subjektivitas kritis. Ada orang, kan banyak teori-teori yang mengkritisi, kayak termasuk Karl Marx itu kan mengkritisi situasinya. Tapi ujungnya jadi ideologis, usaha, kalau bahasa di situ usaha totaliter ke arah ideologi tertentu. Setelah mengkritik habis-habisan, akhirnya juga bikin kubu baru. Bikin ideologi baru, nambah masalah baru. Itu subjektivitas kritis. Kemarin kritisnya luar biasa, ternyata dia nyari posisi saja. Nah, itu subjektivitas kritis. Seolah-olah yang lama itu jelek luar biasa, maka ikutlah teori dari aku. Nanti teorimu ini jadi ideologi baru, ada lagi yang kritik, lahir teori baru lagi.
Oh berarti kritik itu meskipun istilahnya ini kritik yang membangun loh Pak. Ini kritik, di balik kritik ada penggiringan ke arah gaya berpikir tertentu atau ideologi tertentu. Itu subjektivitas kritis. Contohnya Marx. Marx itu kan mengkritik habis-habisan kapitalisme. Pada akhirnya arahnya ke ideologi baru sosialisme. Sama kayak positivisme. Positivisme itu mengkritik cara berpikir yang dogmatis sebelumnya, yang dianggap tidak rasional, tapi ya jatuhnya ke mitos baru rasionalitas. Sama. Jadi jangan percaya kalau ada yang ini murni aku ikhlas ngeritik. Enggak, dia sedang mengarahkan ke arah ideologi yang baik benar versi dia. Oke. Nah, itu kritiknya modern. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Akhirnya orang sadar sekarang, nah itu kesadaran baru namanya. Bahwa banyak orang digiring oleh sejarah. Kenapa? Karena cara membaca sejarahnya linier. Sehingga orang terseret ke situ semua. Misalnya, kalau ingin sukses, lakukan A, B, C, D. Contohnya tokoh ini, ulama ini, ini. Dan semua orang merasa jalan sukses itu. Itu karena membaca sejarahnya linier. Sama kayak hari ini ada demam luar biasa, orang-orang tua pingin anaknya hafal Quran semua. Gara-gara nonton TV hebat sekali ya, ada anak kecil hafal Quran. Terus ulamanya, loh itu tidak salah sebenarnya. Cuma kalau kamu baca linier, bahwa semua anak harus hafal Quran, bisa gawat peradaban kita. Bukan apa-apa, banyak anak yang nanti sebenarnya dia tidak bakat untuk menghafalkan, terus dipaksa. Terus macam-macam, membacanya linier. Mungkin anak ini bakatnya analistis, bukan menghafalkan. Mungkin anak sana bakatnya tidak di agama, tidak untuk, tapi dia bakatnya di eksakta misalnya. Sehingga akan ada kerugian-kerugian sendiri. Maka harus cermat membaca sejarah. Tidak salah, tapi harus pinter membacanya, jangan linier. Kalau membacanya linier, ya akan banyak kerugian-kerugian sejarah. Jadi itu kesadaran hari ini. Orang baru sadar, oh iya ya manusia itu macam-macam. Anak-anak juga wataknya macam-macam. Bacalah yang cermat, sehingga tidak harus diseragamkan semuanya. Itu kesadaran sejarah. Jadi ini kesadaran baru, kesadaran reflektif, kesadaran kritis, kesadaran sejarah. Nah, ringkesnya apa kesadaran-kesadaran tadi? Yang pertama, penolakan terhadap semua narasi besar, narasi tunggal. Jadi orang sekarang sadar dunia ini kompleks. Tidak mungkin hanya satu teori, satu konsep bisa menyelesaikan segalanya. Narasinya tidak bisa tunggal. Variabel perubahan itu tidak mungkin satu. Meskipun misalnya kalau Marx bilang bahwa para buruh bersatulah, maka dunia akan aman, tentram, damai, sejahtera, sama rata, sama rasa. Tidak ada jaminan kalau semua buruh bersatu itu yang terjadi. Karena variabel hidup ini banyak. Tidak bisa cuma satu. Jadi narasi besar, narasi tunggal mulai dikritik. Kayak Indonesia ini, krisisnya akan selesai kalau pendidikan moral jalan di semua sekolah. Loh, sejak dulu pendidikan agama sudah ada di sekolah-sekolah itu. Tapi kan tidak jalan. Kenapa? Karena itu mungkin faktor, tapi tidak satu-satunya faktor. Harus dicari juga unsur-unsur yang lain. Jadi mulai tidak percaya dengan jawaban tunggal untuk permasalahan yang kompleks. Tenang aja lah, pokoknya kalau kuliahmu cepat selesai, masa depanmu cerah. Tidak mesti. Tidak jaminan. Gitu loh. Ya apalagi nggak selesai-selesai.
Jadi jangan percaya narasi tunggal. Banyak orang bilang misalnya filsafat di dunia Islam itu mati gara-gara dikritik oleh Ghazali. Satu faktor itu saja tidak mungkin peradaban sebesar ini mati gara-gara satu pikiran. Ya ada andilnya tulisannya Ghazali, tapi unsur lain pasti juga mendukung. Mungkin karena Islam memang secara peradaban kalah, mungkin karena budaya yang berkembang di Islam lebih cenderung ke sufistik, mungkin banyak faktornya, nggak cuma satu. Kalau cuma satu, nggak jaminan jawabnya. Indonesia ini maju kalau sepak bolanya menang. Nggak bisa. Maka kamu tidak harus terlalu galau kalau ada 1-2 faktor gagal. Karena faktor itu banyak. Jadi jangan percaya narasi tunggal. Karena kamu nanti akan terjebak sendiri. Terus semua kebenaran itu berhubungan dengan konstruksi sosial. Itu pasti di banyak tokoh diomongkan bahwa yang kita anggap benar hari ini itu secara umum dibentuk oleh dunia sosial di mana kita hidup. Mana baik, mana buruk, itu ya logika sosial yang bunyi. Mana pantas, mana ndak pantas, itu ya dunia sosial yang merumuskan. Bahkan mana benar, mana salah, itu dunia sosial yang menanamkan di kepala kita. Karena dunia sosial itu beragam, maka isi kepala kita semua macam-macam. Yang Madura, yang Jawa, yang Sumatera, yang Kalimantan, gayanya mesti beda-beda. Kenapa? Konstruksi sosial yang dihadapi beda-beda. Orang Arab, orang Afghanistan, orang Amerika, gayanya juga beda-beda. Struktur sosialnya beda. Jadi ini kesadaran baru. Kalau sebelumnya orang itu menganggap semuanya hanya satu. Pokoknya inilah yang menyelesaikan masalah. Inilah jawaban satu-satunya. Bahkan di Yunani kan sampai ada yang intinya alam semesta itu. Apakah itu air kah? Apakah itu api kah? Macam-macam jawabannya. Tidak. Inti itu tidak ada. Setiap horizon, setiap lokal punya logika sendiri-sendiri. Kesadaran ini memunculkan yang ketiga itu sense of fragmentation akhirnya. Decentered self. Ini nanti yang melahirkan individualisme kalau di zaman modern. Ternyata gara-gara modern yang individualis itu kita kan akhirnya identitas individu, identitas yang beda menguat. Orang lebih fokus pada aku beda sama kamu, aku punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya fokusnya kan bareng-bareng kita ini umat Islam. Tapi sekarang decentered self. Decentered self itu ya umat Islam, Islam apa dulu? Alirannya apa dulu? Aliran itu cabang apa dulu? Dan seterusnya. Selalu lihat bahwa kita ini spesifik. Itu kesadaran barunya. Tidak lagi setiap kita adalah identitas bersama, tapi setiap kita punya keunikan sendiri-sendiri. Ini beda sama sebelumnya. Karena itu tidak ada narasi tunggal yang bisa mengakomodir semuanya. Selalu nanti ada sisa. Kalau kamu bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, pasti ada yang tidak. Selalu ada sisa, percayalah. Yang tidak ramah pasti ada. Orang Barat itu cenderungannya ateis, tidak suka agama. Sekarang sudah banyak sisanya yang suka sama spiritualitas. Itu namanya decentered self. Jadi sudah nggak memusat lagi sekarang. Sekarang ada banyak pusat. Bahkan mungkin setiap individu itu pusat sendiri-sendiri. Punya gaya sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau dulu kan dipukul rata, alah orang Islam paling ya begitu, alah orang Barat itu ya segitu itu gayanya, alah orang India itu ya mesti begitu. Enggak. Sekarang mulai sadar bahwa setiap entitas manusia, baik level individual maupun kelompok sosial, dia punya keunikan sendiri-sendiri. Itu kesabaran baru. Terus
itu yang melahirkan hari ini muncul multiple conflicting identities. Jadi tabrakan antar identitas. Karena tadi setiap individu unik, masing-masing punya kepentingan, punya keinginan, punya identitas, maka tidak luar biasa kalau terjadi tabrakan. Kalau terjadi benturan antar identitas. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Maka jangan kaget. Dulu tidak disadari. Ketika tidak disadari, yang terjadi selalu ingin diseragamkan kembali. Yang beda dianggap salah. Sekarang orang baru sadar, oh iya ya, memang beda. Saya maunya ini, dia maunya itu. Sehingga konflik bisa dihindari. Tapi ketika belum disadari, yang terjadi konflik demi konflik. Oke, terus fenomena hari ini juga mass mediated reality. Realitas yang dibentuk oleh mass media. Kalau ini kalian sudah merasakan sendiri bagaimana dunia maya itu lebih membuat kita sibuk daripada dunia nyata. Ya kan? Kalau dunia nyata kan sudah rutin kita tiap hari paling ya bangun pagi, terus ngopi, terus malam ngangkring, terus nongkrong, ngerokok. Rutin, tidak ada yang jadi masalah. Tapi begitu kamu buka WA, buka Facebook, buka internet, terjunlah kamu dalam problem-problem dunia maya. Kamu lebih sibuk di situ daripada dunia nyata. Begitu masuk dunia maya, kamu yang di dunia nyata pemalu, jadi ganasnya luar biasa. Ya kan? Kalau di dunia nyata ketemu cewek gemeteran, begitu di dunia maya, wah kayak paling jago, paling playboy. Itu mass mediated reality. Kalau maki-maki luar biasa begitu di dunia maya, tapi masuk dunia nyata, kamu mengkeret. Itu mass mediated reality. Itu fenomena unik, luar biasa. Ini kesadaran-kesadaran baru yang menggugah kelompok teori kritis untuk mengkritisi dunia modern.